When we want to create a Flutter project that can run on the iPhone, you will be struggling with this folder. On the next, build folder build. When you build a Flutter project, the build result will be in this folder. For example, when you want to create an APK file for a Flutter project, the resulting file is in this folder. This folder will only exist when the project has been built and will be deleted if you run Flutter clean. On the next, lib is the main. Yeah, this is the main folder when you work on a Flutter project. All your Flutter source code will be in this folder. The last, test, folder test. This folder is where you store the testing source code. For beginners will not well on this folder. Oke, jadi ada beberapa folder dan file yang ketika kita membuat new project Flutter, nah yang perlu kita perhatikan di sini adalah beberapa folder, yaitu seperti Android, iOS, build, lib, dan test. Android di sini jika yang sering menggunakan native seperti Java atau Kotlin bisa melakukan setting pada folder Android. iOS di sini juga sama, jika native atau konfigurasi yang berhubungan dengan iOS application, maka dapat dilakukan pada folder iOS. Nah, folder build di sini, ini ketika kita menjalankan project, maka akan file APK, file APK-nya itu akan ada atau berada di build folder. Nah, kemudian lib di sini ini adalah yang paling utama yang mungkin kita sering otak-atik nantinya, kita sering gunakan nantinya. Karena di dalam folder lib ini terdapat main program. Kemudian tes ini untuk testing source code. Kemudian, nah ini untuk tampilan awal, main.dart ini ketika kita meng-create sebuah project akan tampil secara otomatis seperti ini. Nah, nanti akan kita hapus karena ini kita hapus dan kita buat manual sendiri. Kemudian Mas Andrian, halo Mas. Mas, ini file-file dijelaskan sekalian apa Hello World dulu? Hello World aja langsung. Hello World ya. Ya. Ini nggak kelihatan. Oke, untuk pertama kali kita membuat, maka kita perlu view, common palette, kemudian new application project. Maka kita tentukan foldernya, terserah di mana kita menaruhnya, dan kita berikan nama, misalkan project. Nama di sini menggunakan huruf kecil semua dan juga
tidak boleh ada spasi nama projectnya. Oke, ini nah, ini tampilan awal. Ini seperti yang ada di modul, ini sudah otomatis. Mungkin pertama kali bisa kita coba. Untuk run sendiri, ketika sudah install Android Virtual Device-nya, maka akan muncul pilihannya di sini. Atau mungkin bisa menggunakan real device. Jadi bukan emulator atau virtual device, tapi real device juga bisa seperti yang kemarin sudah ditanyakan. Oke, saya coba jalankan. Mungkin di sini sedikit memakan waktu agak lama. Iya, kok iki carane nang. Gak iso dilaki ta. Apa iki?
Mohon maaf jika memakan waktu agak lama karena ini dua emulator saya ini yang satunya bermasalah. Dan saya lupa yang nggak bisa itu yang mana. Masih build Gradle. Iya, Mas. Iya, Rick. Yo Mas gimana naik? Pakai HP aja, Mas. Kalau pakai HP bukannya nggak kelihatan di peserta. Pakai visor, Mas. Mas Billy, Mas sampean di lab kan? Udah Flutternya udah keinstall kan? Iki saya ingin strategi. Andrian ya, Andrian. Mas Andrian, Jadi, bentar. sampai ambil dari Mas. Kita masih roaming. Hostnya bisa share screen apa? Anunya share screen-nya dimatikan apa, untuk peserta. Saya nggak bisa share screen gitu loh maksudnya. Wes.
Monggo ya, monggo. Bisa. Bentar, ini juga masih proses tani ke Rilkita ya. Buka tadi buat di luar masih running. Sambil jadi nanti insya Allah kita akan belajar widget-widgetnya dahulu ya untuk pertemuan hari ini. Jadi nanti kita membuat yang stateless widget. Jadi di Flutter ada dua, stateless widget sama yang stateful widget. Jadi bedanya itu kalau stateless widget ini yaitu statis, jadi datanya statis, jadi nggak dinamis seperti stateful. Kalau dynamics kan bisa berubah-berubah, kayak misalkan ngambilnya dari database, nanti misalkan bisa DRUD itu nanti pakai stateful. Kalau misalkan untuk widget biasa, nanti kita pakai stateless ini. Jadi yang pertama itu di halaman di file main.dart. Jadi nanti bisa penamaannya bisa beda, nggak apa-apa. Kalau yang main.dart semuanya bisa bebas. Ini juga bisa bebas, nama kelasnya apa. Yang penting nanti di tes ini kalian juga harus ganti juga namanya, biar nanti bisa kepanggil. Kemudian sini maksudnya extend ini menurunkan. Jadi kelas ini itu menurunkan dari kelas stateless widget. Jadi menurunkan
dari yang stateless widget ini, yang statis, widget yang statis. Kemudian dia akan membuat widget dengan mengembalikan ertumnya itu material up. Jadi ada, kalau di Flutter itu ada juga yang scaffold, ada yang return scaffold, ada material up. Yang untuk awal ini biasanya itu pakai material up. Jadi nanti di material up ini akan ada title, judulnya nanti, kemudian nanti temanya, tema warnanya. Jadi nanti bisa manggil temanya apa dengan menggunakan primary badge ini, color blue. Kemudian nanti home. Nah, home ini maksudnya dia itu memanggil halaman yang pertama dimuat ketika aplikasi dijalankan. Jadi pakai home. Home di sini lah ini pakai scaffold. Home di sini pakai scaffold dengan upper ini nanti di atasnya di sini nanti ada upper. Nanti dengan title hello world dan body dari halamannya itu juga hello world dengan disenterkan, jadi ditengahkan. Jadi misalkan kalau dari awal itu jadi scaffold, dia yang pertama itu memanggil pembungkusnya, halamannya, seperti itu, panggil halamannya, kemudian kita masukkan apa aja yang ada di dalamnya ini, apa aja yang isi dari scaffold ini. Biasanya kalau di Discord juga bisa, atau di Android Studio itu di kontrol spasi. Jadi biar keluar apa aja yang dibutuhkan dari halaman ini. Di kontrol spasi nanti akan muncul biasanya ada title sama home kalau scaffold. Sebentar. Nah ini ada upper, ini yang tadi background color. Jadi nanti halamannya ini bisa ada backgroundnya, ada warna, bisa diatur warna dari backgroundnya, bisa merah, biru atau yang lainnya. Dan body ini yang itu tadi, yang halaman bagian halamannya bisa diisi apapun. Kemudian di bottom navigation bar. Nah, bottom navigation bar ini biasanya itu kalau bottom navigation bar itu nanti ada kayak apa ya? Kalau di sini nanti itu ada kayak icon banyak di bagian bawah. Ada icon banyak, kayak biasanya di aplikasi aplikasi marketplace itu ada kayak keranjang atau profil. Nanti di sini ada kayak bottom navigation bar, navigasi untuk halaman bawahnya. Kemudian di sini juga ada driver ini nanti bisa buat yang kayak jadi nanti bisa kayak muncul dari sini kayak kalau di admin panel gitu loh. Jadi nanti ada kayak icon hamburger, jadi ketika diklik nanti muncul kayak apa ya namanya ya, kayak Sidebar. kayak apa ya, kayak ya nanti muncul kayak ada halaman lagi gitu dari sini, dari samping sini muncul, bisa pakai driver ini. Kemudian saya coba buat bar-nya dulu. Nah, bar di sini jadi kita juga manggil bar-nya juga. Jadi di bar ini ada turunannya. Jadi kita manggil yang bar ini, yang A-nya dibesarin dulu. Itu nanti A-nya besar, kemudian dimasukkan. Nah, di sini kita masukkan title-nya. Title dari ini. Bar ini mempunyai banyak turunannya. Ada temanya, tema dari tulisannya, text, title spacing ini jarak dari judulnya bar-nya,
Udah banyak nanti bisa dicoba sendiri. Lah action nanti ketika bisa ada actionnya, ini nanti bisa kayak ada tombol back di app bar-nya, nanti bisa pakai action. Kemudian icon times ini warna ikonnya action icon time-nya, nanti ketika ikonnya diklik bisa ngarah ke halaman apa gitu. Jadi nanti bisa dicoba-coba sendiri. Lah automatically implementing ini nanti bisa di set true atau false. Jadi di sini ada tulisannya ya, ada bold. Bold ini maksudnya itu cuma ada dua pilihannya, true atau false, salah atau benar. Jadi nanti ketika misalkan automatically implementing ini diisi false, maka nanti app bar-nya ini nanti nggak ada gitu loh. Apa namanya, tombol back-nya? Ya maksudnya tombol back-nya. Jadi ketika kita misalkan gini ya, misalkan dari halaman home ke halaman keranjang. Nah di halaman keranjang ada app bar. Nah kalau kan mesti itu kalau di Flutter ini otomatis keluar tombol back. Nah supaya ngilangin tombol back-nya tadi itu pakai automatically implementing. Ditulis ini nanti diklik false, maka nanti akan hilang tombol back-nya. Dan di sini nanti ada banyak elevasi, nanti dicoba sendiri. Yang pertama yang awal-awal ini cuma title-nya dulu aja. Kita isikan kita bungkus juga pakai teks. Kita bungkus pakai teks, kita misalkan nah kemudian setelah title kita masukkan body-nya, tadinya. Nah ini ada banyak di sini. Misalkan kita kontrol spasi, akan muncul banyak. Nah ini floating action button, ini nanti buttonnya bisa berada di bawah, biasanya kayak tombol tambah waktu pertama misalin Flutter, tombol tambah di bawah ini, bawah kanan, kita pakai ini floating action button. Ada banyak tower, kita yang pertama pakai body aja dulu, dan yang kita masukkan apa dulu, bisa kontainer, bisa. Jadi nanti ada banyak widget yang biasanya di dokumentasinya ada widget di Flutter. Di modul juga ada kalau nggak salah. Tapi yang pertama kita pakai scaffold aja dulu. Scaffold. Langsung list view juga bisa, kontainer bisa, cuman terserah kebutuhannya nanti apa. Kita pakai scaffold dulu, kita isi. Misalkan kita masukkan teks ya, teks hello world. Nah, ada kalau fieldnya belum kan. Langsung kontainer bisa. Di kontainer ini cuma bungkus saja, kemudian kita masukkan teksnya. Nah kemudian ini wajibnya. Nah maksudnya shield ini apa? Jadi di kontainer ini itu punya banyak keturunannya gitu loh. Widget kontainer ini menurunkan banyak, bisa teks, icon, gambar, bisa juga. Jadi nanti kalau misalkan buat itu di kontrol spasi ya, kalau dicari misalkan kalau di VS biasanya langsung muncul teks langsung bisa muncul. Kemudian misalkan image, nah image ini bisa muncul. Yang pertama nanti kita teks dulu, kita masukkan. Kemudian nanti kita jalankan.
Nah, ini tadi sudah saya jalankan, udah bisa. Hasilnya begini. Ini hasilnya. Kemudian misalkan kita hot reload ya. Nah, ini kenapa tulisannya di sini? Tadi kan di sini. Lah itu karena kita pakai center tadi buat nengahinnya. Jadi kita nggak usah nulis dari awal lagi. Kalau di Flutter ini, ada yang pakai ini. Wrap with widget, wrap with center. Jadi nanti teksnya ini nanti bisa dibungkus pakai widget yang lainnya. Nah, kita ini pakai yang center ini buat nengahin teks hello world ini. Kita hot reload. Maka nanti akan berada di tengah. Nah, seperti ini. Kemudian kalau di modulnya ini bahasa-bahasa filternya ini cuma membahas oh ini warna ya, bahas warna tekstil warna. Kita coba kreasi sedikit di warnanya. Mungkin kita kasih cara biar ada warnanya itu, kita kasih tekstil. Jadi kita kasih koma di sini, kasih koma. Kemudian kita kontrol spasi lah. Ini ada banyak juga. Ada teks align, nanti penempatan teksnya nanti di tengah atau di paling kanan atau di paling kiri. Itu kemudian style ini untuk warnanya, lain text direction, ada banyak, nanti bisa dicoba-coba sendiri. Kemudian yang kita coba ini stylenya dulu, kita coba masukkan text style warnanya. Style, misalkan masukkan warnanya, nah ini ada juga banyak. Kita kontrol spasi, nah ini ada banyak. Saya milih sesuai hobi, sesuai kebutuhan. Ada banyak, tapi kita cuma pakai yang warnanya aja. Warnanya misalkan di sini blue. Nah, jadi harus ada anunya dulu. Kalau penulisan warna itu ada depannya dulu, yaitu memanggil kelas colornya. Jadi kalau bisa di kontrol spasi gitu ya, di kontrol, diklik kontrolnya di keyboardnya, diarahin mouse-nya ke colornya ini, nanti dia ngarah ke pick color. Yang pick color ini isinya ada warna-warna banyak dari Flutter-nya sendiri. Jadi sebenarnya ini dia itu manggil kelas color, terus dipanggil warnanya nanti apa yang dibutuhin. Sebenarnya kayak gitu, cuma panggil yang warna biru lagi masukin. Nah ini bisa ganti di sini juga bisa warnanya. Kemudian kita hot reload. Nah, warnanya udah berganti. Jadi warna kayak gini. Apa kita coba buat yang kayak gini ya. Kita coba buat kayak gini, misalkan kita dulu ini ya. Dulu kita pakai image. Oh ya, penulisan image belum. Kita tapi belum belajar widget dulu ya. Belajar widget dulu.
padding container sebentar saya cari widgetnya, belajar widget dulu aja itu dulu biar paham dulu. Sebentar saya lihat nanti punya saya. Jadi kita belajar dulu bedanya child sama children ya. Jadi child ini dia itu menurunkan cuma satu widget. Jadi cuma satu widget. Kalau children itu bisa banyak widget. Contohnya itu children itu misalkan pakai row atau column ya. Jadi misalkan ini itu, lah ini misalkan ada row ya. Jadi misalkan child ini cuma menurunkan satu aja. Jadi misalkan menurunkan supirnya aja. Kalau children itu dia menurunkan banyak. Misalkan di sini ada row kan artinya baris. Jadi
baris ini menurunkan banyak widget. Nah, ini ada banyak widget, di sini ada banyak widget, widget icon, widget icon, widget icon. Jadi di sini pakai filter. Contohnya kita contohin seperti ini. Misalkan di sini kita masukkan filternya, kita coba filter, kita hapus di sini. Kita misalkan kasih row, baru kita masukkan filter. Ya, filter. Nah, ini di row ini ada banyak juga. Kalau kita kontrol spasi juga ada banyak cross axis alignment supaya nanti barisnya ada di mana, di tengah, di kiri atau di kanan, atau di atas, di bawah, kayak gitu. Kemudian kalau children ini kita bisa masukin banyak widget. Contohnya kita masukin widget misalkan teks ya. Masukin teks kayak tadi. Nah, kita masukkan teks misalkan di sini. Nah, kita bisa masukin lagi widgetnya. Jadi nanti ada banyak widget di dalam satu baris. Misalkan kalau kita reload, nah ini ada banyak widget di sini. 1, 2, 3. Kalau misalkan ingin ada jarak setiap widgetnya, kita bisa bungkus pakai yang namanya padding. Jadi di sini tuh ada beberapa with padding. Jadi nanti tinggal dibungkus. Padding ini nanti ada, maksudnya ini ada jaraknya. Ini maksudnya konstan gitu. Jadi misalkan dihapus juga nggak apa-apa. Tapi lebih baik pakai gini, jadi konstan. Kemudian add ini jadi jarak ke widget yang lainnya itu ada berapa? Ada jumlahnya apa? Besarannya berapa? Jadi di sini ada bisa pakai only ini cuma yang kiri atau yang kiri atas atau yang cuma bawah atau pakai apa? Itu pakai only. Kalau al ini semuanya itu semua. Jadi semua teks ini diberi jarak kalau pakai al ke widget yang di sebelahnya atau di atasnya dikasih jarak. Kalau ini ada from LTR FB, jadi nanti diurutkan. Jadi yang kiri berapa, yang atas berapa, misalkan yang kiri 3, yang atas 5, ini bisa berubah-ubah. Yang only ini cuma satu aja, atau enggak, ini only ini cuma bisa left sama top. Jadi misalkan kita coba yang al dulu, jadi bisa kita isi besaran jarak dari widget teks ini ke widget teks yang lainnya. Kasih 8 dulu, dan kita hot reload. Nah, ini sudah ada jaraknya ke widget yang lainnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita ganti kontainer, itu pasti error. Karena kontainer nggak punya turunan children, nggak punya jadi kontainer ini cuma bisa child, jadi nggak bisa children kayak gitu. Yang bisa children itu kayak row, column, terus nanti scroll, tinggal scroll kalau nggak salah itu pakai children, list view juga kalau nggak salah. Jadi kalau di sini pasti error. Kemudian kalau misalkan ini ganti field ya, misalkan ganti field, pasti dia juga error. Karena field ini bisanya cuma satu, nggak bisa banyak widget yang dimasukkan kayak gitu. Setelah itu
Nah, itu kita coba widget column ya, widget column. Jadi kalau row itu kan baris, jadi nanti akan ke sini baris satu baris. Kalau kolom dia akan bawah kolom ya, kolom. Jadi misalkan dia lebih bagus, kita bungkus pakai kontainer. Nah, kita bungkus pakai kontainer. Ini kita kasih kontainernya kita kasih warna. Kita kasih warna, kemudian kita kasih padding. Misalkan 16. Kemudian kita kasih yang lain. Kemudian kita coba code reload. Nah, ini sepertinya ya ini akan menjadi kolom ke bawah, bukan yang row tadi kan row kan baris ke sini. Jadi dia pakai kolom, jadinya seperti ini. Nah, padding ini nanti biar memberikan jarak dari teks ini, nanti dari kontainer ini beri jarak ke teksnya ini. Jadi padding itu artinya ke dalam, ke dalam ini. Jadi ada jarak 16 ini. Dari kontainernya yang bungkus teksnya yang tadi. Kemudian misalkan kita akan pakai row, kita hot reload. Ya, akan jadi samping. Kemudian di sini itu ada yang namanya main axis alignment. Jadi nanti kita bisa atur. Di sini misalkan kita kasih space width ini nanti dia akan memberi jarak. Menjadi jaraknya ini nanti dibagi. Jadi jarak dari sini ke sini dibagi menjadi 3. Jadi nanti ada jarak di sini yang sama-sama jaraknya itu sama. Kita reload. Nah, ini ada jarak. Sama jaraknya dengan ini. Kemudian kalau misalkan kita ganti yang N, maka dia akan nanti yang berada di paling kanan. Mulainya dari kanan. Kayak gitu, kemudian misalkan pakai kolom gitu. Nah, dia akan memberi jarak sini. Kalau kolom kelihatan lebih kelihatan. Dari sini apa ada pertanyaan atau lanjut ke materi selanjutnya? Kita coba icon ya. Jadi kita coba kasih icon ke dalam kolom ini. Kita coba kasih icon.
icon di sini, kita masukkan lagi icon, kita klik. Maka di sini ada pilihan ini dulu. Kita bisa masukkan alarm. Ketika di reload, ya kan lalu seperti ini. Nah, untuk ikonnya, jadi nanti pakai icon kayak gini caranya. Nah, kalau biar bagus mungkin pakai arrow. Kemudian nanti di sini kita bisa bungkus ya. Sini supaya tulisannya alarm ini ada di bawahnya ikonnya ini, kita bisa bungkus icon sama teksnya ini pakai kalem. Kayak gitu cara. Ya, ini kita masukkan di sini. Ya, jadi nanti tulisannya ada di bawahnya dari icon ini. Pakai kalem. Kemudian kita akan mencoba yang button. Kita coba button. Jadi di Flutter ini ada yang umum dipakai itu button itu ada 3. Yang umumnya dipakai itu reset button, material button, dan flat button. Jadi kita coba yang reset button ya. Kita coba semuanya aja. Misalkan kita hapus dulu ini. Misalkan reset. Jadi di buttonnya ini kita bisa kasih warna ya, warna dari buttonnya. Kasih colornya amber. Kemudian masukkan juga misalkan pakai yang flat button. Harus cari perbedaannya apa. Nanti kamu juga dan
ini material button. Mungkin ya, saya ini dibungkus saja. Kasih misalkan belum kasih warna ya, biar kelihatan kita warna. Warnanya misalkan di sini warna hijau. Nah, di sini kelihatan perbedaan dari masing-masing button.
Nah, jadi bedanya di sini itu flat. Jadi kalau yang flat button ini agak datar ya, nggak terlalu menonjol. Bayangan di di sebelah sebelahnya ini nggak ada. Di sebelah sebelahnya buttonnya ini nggak ada bayang-bayangannya. Kalau yang raised ini ada, dan material ini lebih menonjol juga. Jadi hampir sama sih, raised sama material. Kemudian maksudnya on preset ini, jadi nanti ketika ini ditekan, tombolnya ini ditekan, nanti akan biasanya itu mengarah ke halaman apa atau melakukan suatu program apa kayak gitu. Jadi misalkan di sini on preset, nanti itu pakai navigator namanya. Tapi nanti dulu itu, penting widgetnya dulu hari ini. Kemudian kita akan coba yang selanjutnya, yaitu text prompt. Jadi mengisi from text prompt. Jadi nanti gunanya ini untuk kayak mengisi form. Jadi misalkan ada kita bisa mengisi ini. Ketika kita klik widgetnya, dia akan munculkan form. Bisa diisi kayak gitu, pakai text from file. Misalkan di sini kalau text from file ini, misalkan kita buat kayak text from file password, kita masukkan ini biar nggak kelihatan teksnya. Kemudian kita masukkan di sini, kita kasih decoration, kayak placeholder gitu. Untuk decoration masukkan index. Nah, ini sudah masuk. Nah, jadi ketika diklik, dia akan langsung berubah jadi password kayak gitu, pakai scroll text. Kemudian ada lagi widget yang namanya Inkwell. Misalkan di sini kita buat sebuah kontainer dengan tingginya misalkan 50. Nah, ini ada sebuah widget kontainer. Jadi ada yang namanya widget Inkwell. Jadi widget Inkwell itu fungsinya hampir sama seperti on preset. Jadi caranya kayak gini, kita bungkus pakai widget yang namanya Inkwell. Jadi kita kasih nama di sini Inkwell.
Jadi supaya kontainer ini bisa ditekan, bisa melakukan sebuah aktivitas, kita pakai inkwell. Jadi nanti di sini ada yang namanya on tap. Jadi ketika ditekan, kontainernya ini akan melakukan aktivitas apa? Misalkan di sini, jadi nanti bisa tombol ini nanti bisa tanpa pakai material ataupun reset ini bisa pakai yang namanya inkwell. Bisa pakai button manual, membuat tombol manual. Jadi misalkan nanti ketika diklik akan mengarah ke halaman apa atau melakukan submit isi data ke database seperti itu. Untuk yang widget mungkin sampai sini. Apa ada yang ditanyakan? Maaf Mas, izin bertanya. Ya silakan. Untuk tadi kan on tap kan ada dua, ada kurung sama kurung kurawal. Untuk yang kurung yang biasa itu harus diisi atau enggak, Mas? Atau bisa diisi apa aja? Kalau yang kurung yang bukan yang kurung kurawal, yang kurung biasa itu biasanya itu untuk tempat kayak parameter gitu biasanya. Parameter kayak apa ya? Benar, saya contohin benar. Di on tap sama on press itu sebenarnya sama aja, cuman kalau yang on tap tadi untuk yang di inkwell tadi, kalau on press itu yang batanya. Jadi nanti lebih ke yang untuk kurung kurawal dan kurung yang biasa itu. Ya, jadi misalkan di sini, ini on tab ya, misalkan on tab. Ini saya bungkus on tab-nya ini pakai ini on tab, kemudian ini ada kurung yang biasa. Ini biasanya itu untuk apa ya, parameter gitu. Biasanya diisi kayak string text kayak gitu, misalnya kayak gitu.
Kemudian kalau yang kurung yang kurawal ini dimasukin kayak apa ya namanya programnya. Jadi misalkan di sini nanti ada kayak perhitungan. Misalkan ketika diklik dia ngambil sebuah variabel, misalkan isi variabelnya 9, nanti bisa ditambah variabelnya tadi yang diambil tadi, misalkan variabel tambah 9. Kemudian nanti ditampilkan ke halaman apa. Jadi nanti sini tuh logiknya di sini. Logik dari ONTAP-nya, logikanya. Kalau di sini saya pakai ONTAP ini untuk mengarahkan ke halaman selanjutnya. Jadi saya arahkan ke halaman ini, video menggunakan navigator. Kalau on preset juga sama. Nah, ini on preset juga sama, fungsinya sama. Ketika diklik dia melakukan logika apa. Kalau on preset ini ya emang buat button. Kalau yang on tap itu untuk email seperti itu. Apa ada yang ditanyakan lagi? Atau mungkin dari peserta ada yang share screen menunjukin apa yang sudah dibuat dari pembelajaran tadi. Apakah ada pertanyaan lain? Sambil tunggu kita buat aja ya, beberapa kayak sederhana, misalkan kita buat kayak ada gambar terus ada artikel gitu aja biar lebih gampang. Oh ya, yang image tadi juga belum saya jelaskan, website image.
Jadi pertama itu yang harus dianukan itu di pubstack.yml ini untuk membuat image-nya. Jadi kita buat sebuah folder, kita klik kanan, kita membuat directory baru, folder baru, misalkan kita beri nama ini, kita masukkan image-nya. Nah, ini sudah saya masukkan gambarnya. Nah, untuk cara masukinnya, kita masukkan sini asset, terus kita enter, kita masukin ini. Sebenarnya ini ada contohnya, cuma saya hapus. Masukin filenya tadi ada di mana, di image, kita tulis nama filenya tadi sini. Kemudian kita object. Kurang titik 2, Mas. Oh ya, titik 2-nya ini, Pak. Nah, ini sudah bisa. Kemudian kita kembali ke sini, kita klik dependencies, dan kita masukkan image yang tadi. Kita masukkan image. Nah, klik. Nah, setelah ini ada banyak ya. Image itu bisa dari internet, nanti bisa masukkan URL-nya pakai network ini. Kemudian aset ini yang lokal. Kita pakai aset untuk yang lokal, kita masukkan namanya tadi apa, aset ini. Kemudian kita bisa kasih untuk image-nya ini lebarnya berapa atau sama tingginya, dan kita kasih lebarnya. Oh, sebentar, di dalam kurungnya image ya, width, silakan kita kasih supaya buat cover, kita kasih tingginya. Kemudian kita kasih fit. Jadi fit ini kayak apa ya, dekorasinya untuk apa image-nya ini. Nah, di sini ada namanya box fit. Nah, di sini box fit ini ada banyak. Yang fill ini untuk mengisi ruang yang kosong. Kalau cover ini nanti dijadikan cover. Jadi nanti bisa dimasukin di depannya image-nya, nanti bisa ditambahin widget yang lain itu pakai cover. Nah, ini kita pakai cover aja. Kemudian setelah itu kita coba untuk menambahkan sebuah tulisan di bawahnya image. Dan kita kasih kita bungkus kontainer dulu aja. Bungkus kontainer, si padding, kita kemudian kita isi teksnya, misalkan kasih teks
luar. Dan kita kasih style depan di situ ya. White bold. Nah, kemudian kita kasih subjudulnya di sini. Subjudulnya kita kasih, misalkan kita buat sebuah padding lagi. Kontainer aja, di copy saja. Kasih bedanya itu cuma subjudulnya aja. Kita nanti warnanya ini agak keabu-abuan. Keabu-abuan. Kemudian setelah nama kita masukkan, misalkan kita masukkan icon, gitu. Masukkan icon yang kayak tadi. Kita masukkan icon. Kita masukkan row. Kemudian kita masukkan column. Kemudian isi sini children, jadi icon dan icon send. Di bawahnya icon send ini ada teks. Kita tinggal kopas di sini. Kita ganti di sini. Ini salah. Kemudian kita setelah icon kita masukkan artikel agak banyak ya. Kita coba masukkan pakai kontainer. Teks. Masukkan teks agak banyak. Silakan saya kopas. Ini kita bisa teks align supaya dirata kiri kanan pakai justify. Kemudian kita kasih padding di teksnya. Padding. Kemudian kita coba jalankan. Bentar, saya share screen. Kita dulu. Ini kenapa ini? Nothing to load asset ini. Hanya dan salah ini.
Kita sama-sama gunain kenapa ini. Outputnya ini adalah Mungkin di restart dulu Mas untuk flutterannya. oh coba ya. Soalnya tadi aku juga gitu pas nyoba. Oh ya, harus di run ulang. Kemudian ini judulnya dan subjudulnya kita kasih biar di kiri aja, jangan di tengah. Kasih excellent start. Oh iya, ini belum kita kasih belum icon, kita kasih padding. Kemudian kita kasih supaya ini ke bawah. Oh iya, makanya saya tadi harusnya di luar. Ini keluar dari keluar dari lain di bawahnya. Dan ini supaya di tengah kita kasih di tengah. Dengan kita kasih Mas, untuk share screen-nya emang ada di browser aja ya? Soalnya code-nya nggak kelihatan untuk pokoknya IDE-nya. ya, nanti berarti nggak kelihatan ya kalau ini pakai space webin supaya di ada jaraknya ya. Dan kita kasih warnanya aja supaya berubah. Nah, iconnya ini bisa kita kasih warna. Kopas biar style text.
scan. Kemudian kita kasih warna dan sudah ganti warnanya. Jadi ini pakai justify supaya justify text align justify supaya rata kanan dan rata kiri. Kayak gitu. Jadi ini kita sudah berhasil buat sebuah kayak artikel biasa sih, halaman biasa. Apa ada yang ditanyakan sama sini? Atau udah ada yang mau share screen untuk caranya lebih bagus, malahan lebih baik buat halamannya. Kalau di modul ini cuma sampai input udah. Ini mungkin besok sih kalau yang lebih detail ini thanks impressive. Yang sekarang masih widgetnya juga sih.
Notice this. The next agenda selanjutnya adalah tugas. Jadi dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Mas Andrian atau Mr. Andrian, selanjutnya teman-teman silahkan untuk membuat sebuah tampilan, atau mungkin di modul bisa dibuka halaman 23, di mana terdapat image, kemudian ada ini row-nya ini terdapat 2 child, yang satunya kolom, yang satunya adalah image. Kolom di sini itu terdapat for children. Ada teks. Nah, ini row lagi. Ini juga row lagi. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini pada halaman 23. Silakan teman-teman bisa mencoba sekarang karena waktunya masih tersisa. Kemudian jika tidak cukup, nanti mungkin akan dibuat penugasan, dikumpulkan. Ini sekarang bisa dicoba dulu sambil menunggu waktunya. Kemudian jika tidak cukup waktunya, maka akan dibuat penugasan. Oke. Ada yang ditanyakan? You can open module book and look at page number 23. Mungkin teman-teman sambil mengerjakan bisa share screen. Siapa yang bersedia untuk share screen, silakan. Karena waktunya masih sisa. Siapa di sini? Coba ditunjuk aja, Mas. Oke, ya, akan saya tunjuk mungkin dari Indonesia dan satu dari Indonesia, satu dari Malaysia mungkin. Yang sebentar. Salma Nabila mungkin bisa share screen. Halo, tes. Aldian,
Halo, Aldian. Tadi yang aktif siapa ya? Bintang. Tang bisa share screen, Tang. Oke. Bentar. Oke. Oh, udah terlihat. Udah jelas. Udah. Terus masih banyak yang kurang paham sih dari penjelasannya tadi. Itu udah bisa di-run. Udah. Cuman ini aku ngerannya di compiler Linux ya, nggak di Android. Itu yang Linux desktopnya bisa di-share. Bisa di-share screen. Oh, sebentar. Ini masih proses. Tadi salah compile-nya. Belum ada apa-apanya sih, tapi code-nya. Mana?
Kok jadi nggak bisa? Oh, bentar. Variannya sama. Oke. Ini udah terlihat. Udah masuk ya gambarnya? Di share screen-nya belum kelihatan. Oh, belum. Bentar. Aku stop dulu. Next. Udah terlihat share screen-nya? Sudah. Ya. Nah, tapi bingung. Masih bingung. Ya mungkin jadi teman-teman nanti gambarannya kurang lebih seperti ini, tapi lebih jelasnya di buku modul, di modul halaman 23. Nah, mungkin kita cukupkan untuk hari ini. Dan untuk penugasan itu lebih jelasnya akan disampaikan melalui video yang nantinya akan dikirim atau ditaruh pada website Summer Digital Classroom yang teman-teman sudah sering akses. Mungkin itu. Jadi sekali lagi untuk penugasan itu akan dikirim melalui website Summer Digital Classroom. Nah, teknisnya seperti apa nanti akan ada di situ. Mungkin dari pemateri cukup sekian. Saya mewakili pemateri untuk pertemuan hari ini. Mengucapkan terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.